omongan yang dari berasku tuh yang gue inget kan. Pokoknya Mona kelar SMA, gue kawinin. Hah? Kawinin? Kalau nggak salah memang belum terlalu direstuin sama keluarganya Mona gitu loh. Jadi bisa nggak nih bahagiain anak gue, mungkin kayak gitu ya, standar sih sebenarnya mungkin setiap orang tua. Jawabannya cuma satu. Kalau gue nikah, gue percaya rezeki dari Allah. Dia bilang gitu kan. Nah Indra ngebuktiin itu, yang gue masih ingat sampai detik ini itu. Itu cerita-cerita seperti itu justru bukan suatu hal yang memalukan, tapi justru memang Motivasi buat gitu. pasangan-pasangan muda yang lain. Tapi Mona ternyata memang dia feelingnya bagus ya. Dia nggak milih orang yang sukses di depan atau anak orang kaya atau settle gitu ya. Tapi dia melihat sesuatu dari sosoknya Indra yang memang dia mau mati-matian lah untuk bahagiain Mona. Mungkin saat waktu pacaran memang belum rezekinya aja gitu. Dan keluargaku sebenarnya orangnya cukup terbuka ya, cukup terbuka. Jadi ketika waktu itu keluarganya Indra datang dan ngelamar baik-baik gitu, walaupun pastinya berat gitu ya buat orang tua ngelepas. Waktu itu kan aku juga umurnya baru 20 tahun dan lagi hits-hitsnya lah gitu ceritanya. Tapi orang tua tuh memang, orang tua aku tuh berpegang teguh sama agama. Jadi ketika anaknya minta menikah nggak ada kata larangan, ya memang harus disupport karena menikah itu kan ujung-ujungnya kan ibadah juga yang memang disarankan gitu. Jadi ya mau mereka setuju kayak mau enggak kayak tetap kan yang ngadepin kita berdua gitu. Mereka open minded ke arah situnya gitu. Keluargaku tuh nggak banyak ikut campur, nggak banyak intervensi, sampai akhirnya sekarang kita menikah juga nggak banyak intervensi karena mereka secara penuh tahu bahwa ada sebagian mungkin hak-haknya anak yang nggak bisa diintervensi gitu. Nggak ada ya, itu rame-rame dia sekeluarga. Iya, sekeluarga minta, tapi itu nggak dikasih jawaban antara ya atau enggak gitu. Enggak, terserah anak. Iya, terserah anaknya. Cuman abis itu udah, kok nggak ada progres kan kita, ini gimana ya? Jadinya gimana sih kok santai gitu keluarga. Soalnya memang aku sih ngelihat ya nggak ada pembicaraan, nggak pernah aku dipanggil gitu kan habis ngelamar gitu, yuk dipanggil gitu kan, gimana nih benar kamu mau serius sama anakku kayak gitu kan. Ini enggak, dia pokok diem cool gitu kayak nggak ada masalah gitu. Saya bingung, aduh gimana sih ini beneran nih kemarin lamaran gitu dan disetujuin gitu kan. Sempat ada pemikiran kayak gitu. Memang aku sih ngelihat papi ya itu kelihatan banget memang dia berat untuk melepas anaknya gitu kan. Pas akad itu baru kita ngelihat gitu bahwa memang papi itu nggak rela gitu kehilangan. Bukan rela, berat lah untuk melepas anaknya gitu kan. Satu-satunya ya. Kita memutuskan untuk aku memutuskan untuk menikahi dia di saat usia dia masih umur 20 tahun. Itu adalah suatu keputusan yang menurut aku sih cukup berani Mona untuk mengambil keputusan itu, dan orang tuanya cukup merelakan juga untuk melepas anaknya. Ya, itu yang tanggung jawab terbesar buat aku adalah ya bagaimana aku bisa bahagiain dia gitu. Awal-awal married kita masih ngontrak rumah gitu ya. Kita masih ngontrak, pokoknya kita bangunlah rumah tangga dengan niat baik kita gitu. Nah, memang cukup ada perubahan yang sangat drastis pada saat ada Davina gitu, ada anak kita pertama. Wah, tanggung jawab gue bukan Mona aja, tapi gimana gue bisa ngasih suatu kebahagiaan yang lebih juga pada anak pertama. Nah dari situ mulai ya kita kerja benar-benar istilahnya inilah Indra sih terutama berjuang terus lah untuk memberikan yang lebih baik dan ingin nunjukin kepada orang tua bahwa anakmu, cucumu aman di tanganmu. Kalau bokap itu waktu kita pacaran, Indra tuh kayak nggak dianggap aja gitu, karena memang bukan siapa-siapa toh gitu.
Tapi sampai sebelum menikah masih begitu. Iya. Tapi ketika selesai ijab kabul, Indra tuh welcome 100% diterima di rumah. Kalau ngelamar Nggak, sebenarnya rencana meritnya itu masih lama. aja yang ngompor-ngomporin. Dia ngomor-ngomporin aja, pingin cepet merit gitu. Ayo dong, dia nih. Habis udah mau ngapain lagi coba? 5 tahun. Iya, Kita udah pacaran 5 klop. tahun. Nggak pernah berantem. Terus cocok-cocok aja. Di kerjaan cocok. Di hubungan personal cocok. Teman-teman cocok juga. Jadi tunggu depannya 2 aja udah umurnya. Baru 20, kita merit. Kompornya makin kenceng dinyalain, keluarganya datang makin aku komporin lagi. Ya udah dadakan aja. Ayo gitu, sosok padahal aduh deg-degan ya Allah. Bener nih gitu. Wah, kejadian bener. Ya itulah akhirnya nggak malam. pernah tuh will you marry me? Iya, nggak ada. Temen kamu dulu sehari-hari. Ingat nggak apa hubungannya ini sehari masih juga So sweet. so sweet. Jadi dan Ihsan dan Lili. Jadi waktu Valentine gitu kan, kita Ira tuh nggak punya duit tapi gaya. jadi pingin dinner sama dia di Valentine gitu kan. Karena kita nggak punya uang, ya, kita ini sendiri merayakan Valentine sendiri ya sayangnya kita ya. Bikinlah dia apa namanya mie instan, martabak mie gitu dengan menyalakan kita makannya di kayak koper ya. Kita belum ada ininya, belum ada furniture-nya. Iya. Belum ada furniture-nya, tapi udah bisa kontrak rumah yang gede, yang akan ngawinin anak orang gitu. Jadi Kita ya, pakai koper ya kita sih pakai itu. koper. Pakai koper, Pakai spray. pakai spray, terus kita pakai lilin. Lilin buat mati lampu nih kayak gini. Iya kayak gini ada lilinnya, tapi nggak bengkok, ini kan bengkok. Jadi pakai lilin, terus udah kita makan berdua gitu, gaya gitu. Yang makannya berseberangan gitu, kita makan berduaan. Nah, Gitu. buat kita tuh cinta itu memang perlu dirayakan. Iya, sebenarnya bukan bagaimana kita bisa membelinya, tapi bagaimana Arti. arti dan momen pada saat memberikannya itu yang penting.